Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hatur nuhun untuk waktunya semuanya. Sebentar ya. Habis ya, baca apa sebenarnya? Terima kasih untuk para pengurus ya, PD Salimah Magelang. Kalau saya pengurusnya PC Salimah di Cilengkrang ya, Bersilaturahim lintas provinsi, Masya Allah. Ya, untuk Ibu Dokter Susini, Masya Allah, senang sekali ya bisa reuni di sini, dan juga untuk semua yang tidak saya sebutkan satu persatu ya, Insya Allah. Saya mungkin langsung saja ya, untuk karena waktunya juga lumayan, sudah cukup sore. Nah ini, muncul ya, Insya Allah ya, Ibu Sehat Keluarga Kuat. Ini saya buat judulnya sama aja dengan itu ya, dengan yang diminta. Saya biar ini langsung ya, karena sudah diperkenalkan juga oleh semuanya. Nah ini saya mulai dari tadi, Masya Allah sudah disampaikan sama Bu Dokter sangat lengkap, Insya Allah bagaimana kesehatannya. Juga saya sempat mengutip ya kesehatan jiwa, kesehatan dari WHO, bahwa sehat mah bukan hanya fisik tapi mental. Kemudian saya mengambil sisi dari sisi keluarga. Nah, apa sih keluarga itu ya? Keluarga itu kalau buat kita semua ya adalah tempat pulang, betul ya. Kalau dari kita pergi kemanapun, pasti keluarga itu akan kita sangat rindukan begitu. Mungkin yang merantau ke luar negeri pasti akan merindukan keluarga besarnya, karena tempat pulang gitu. Nyaman sekali. Ada tradisi mudik yang sampai seperti itu. Iya, apalagi di Indonesia itu kalau nggak mudik kayak nggak lebaran gitu ya. Yeah. Nggak afdol gitu kalau nggak mudik begitu. Kemudian keluarga itu cermin. Kenapa saya sebut cermin? Karena di keluargalah kita bebas. Jadi semua itu muncul ketika pulang ke keluarga gitu ya. Di luar punya kita tampil manis begitu, kalem, begitu ke keluarga muncullah aslinya. Jadi cermin banget deh keluarga itu. Kita nggak bisa bohong. Kemudian keluarga itu cinta ya, cinta. Kemudian kehangatan ya, di sana kita butuh, itu yang kita butuhkan. Begitu kita di luar itu, buat bapak-bapak atau buat ibu-ibu mungkin yang di luar itu bekerja, keluarga itu kehangatan. Kemudian ada energi ya, jadi suplai energi. Setelah pulang keluarga kita beraktivitas lagi, itu sebuah sumber energi. Kemudian sebutnya surga dunia ya, baiti jannati, Masya Allah. Seperti itu, semoga kita semua bisa mencapai ke sana. Dan tempat peradaban bermula. Nah ini yang mungkin titik beratnya di sini ya, ketika yang saya nyaman. Nah ini yang mungkin titik perjuangan kita semua di sini begitu. Karena di keluargalah madrasah pertama, di mana peradaban itu nggak bisa muncul begitu saja megah, tapi tidak ada fondasi. Nah keluarga adalah sebagai fondasi dari sebuah peradaban, begitu. Nah kemudian ini yang bagian-bagian nggak enaknya ini saya sampaikan duluan ya, bagian nggak enaknya apa sih problematika keluarga. Ini muncul ya. Muncul di share ya, sih, alhamdulillah. Nah ini yang saya banyak saya temukan ya, baik di selain kalau saya di sekolah juga saya buka konsultasi begitu. Nah kadang-kadang awalnya kalau di sekolah itu biasanya awal munculnya masalah anak,
Tetapi ketika ditelusuri, bukan anaknya yang bermasalah di awal, tapi keluarganya dulu yang bermasalah. Jadi ke sana biasanya ya. Kalau hanya kesulitan belajar, oh biasanya masih enggak. Tapi kalau sudah motivasi belajar kurang, adaptasi sosialisasi kurang, kontrol emosi anak itu buruk, anak itu membangkang, kecanduan gadget dan pornografi, itu latar belakangnya dari keluarga begitu. Jadi bukan masalah anak, ini masalah keluarga begitu. Di mana ya kemudian masalahnya? Nah, di sini nih di yang sebelahnya ya. Ada komunikasi yang tidak sehat dengan pasangan. Ini muncul karena komunikasi yang nggak sehat dengan pasangan, korbannya siapa? Anak-anak ya. Anak-anak nggak bisa protes gitu ya. Kita mungkin dengan pasangan kita, dengan suami sungkan, aduh nggak nyaman. Yang jadi korban ya anak-anak lagi seperti itu. Yang bisa kita luapkan tuh siapa? Anak-anak. Masya Allah, astagfirullah ya. Kemudian KDRT ini juga ditemukannya banyak anak-anak yang kontrol emosi buruk, ternyata ada KDRT di rumah. Kemudian masalah ekonomi, nah ini juga kadang jadi pemicu ya, pemicunya aja karena nggak semua orang dengan masalah ekonomi jadi masalah keluarga. Tapi ada beberapa orang yang rentan hanya karena masalah ekonomi, akhirnya jadi masalah keluarga yang lebih besar begitu. Dan selanjutnya perselingkuhan, Masya Allah, na'udzubillah ya. Tapi ini saya temui betul gitu ya, saya temui di berbagai kalangan. Jadi saya beberapa waktu ini di akhir-akhir ini menemui beberapa kasus yang perselingkuhan begitu. Yang korbannya adalah istrinya atau kalau nggak anaknya. Jadi ada juga yang konsul ke saya masalahnya anaknya. Anaknya kemudian dia cerita bahwa dia itu si ibu ini korban dari perselingkuhan ayahnya dan sebagainya. Jadi itu masalahnya bisa apa namanya? Bisa turun temurun ya kalau tidak dijernihkan mulai dari kita. Dan Masya Allah di perselingkuhan ini membuat banyak yang ibu-ibu jadi sehat mentalnya terganggu. Masalah ini biasanya yang paling mengganggu ini yang saya temukan yang sampai muncul berbagai kasus penyakit mental dari ibu-ibu di sana. Kemudian egoisme, nah ini juga masalah ya. Biasanya dari egoisme nanti muncul komunikasi tidak sehat karena ada yang dominan. Keperselingkuhan pun itu dari egoisme. Jadi masing-masing antara suami dan istri belum apa namanya masih akunya ya. Jadi dari masalah perselingkuhan ada yang menyalahkan pasangannya. Ya pasangannya begini. Jadi ya aku gini dong. Nah, gitu dan sebagainya ya. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini tidak sampai ke masalah-masalah keluarga yang berat. Kalau masalah hanya kecil-kecil mah wajar ya, keluarga tanpa ada masalah itu kayak sayur kurang garam begitu ya, nggak ada hangat-hangatnya gitu. Nah, kemudian kita ke yang ketahanan keluarga. Nah, kalau mau disebut keluarga yang tangguh itu adalah adanya 3 pilar ya, ada komunikasi, ekonomi, dan keberfungsian tadi. Jadi masalah-masalah yang tadi itu terkait dengan masalah tadi komunikasi. Karena di sana ada kurang kehangatan, kemudian asertivitas, tadi Bu Dokter sudah menyampaikan ya asertivitas. Kemudian adanya minimnya penghambat komunikasi. Dan biasanya orang nggak bisa asertif karena ada penghambat komunikasi. Apa ya dari sisi-sisi lainnya, sisi-sisi lain masing-masing pribadi. Ada dari gestur biasanya ya. Jadi kalimatnya disampaikan betul, tapi ketika nadanya tidak betul atau mimik muka kita gitu ya, itu tidak bersahabat, itu jadi penghambat komunikasi, nggak diterima begitu. Mungkin kita misalnya ya ibu-ibu nyuruh anak teh sholat misalnya, tapi nadanya tinggi, itu nggak diterima. Atau kita ke suami misalnya, tadi ya nadanya tidak enak didengar, mungkin muka kita nawarin mau minum tapi mukanya tuh nyebelin. Nah itu kan juga jadi penghambat komunikasi ya, itu harus kita perhatikan. Sebenarnya ekonomi, nah tadi ya disebutkan bahwa ekonomi sebagai salah satu dari problematika keluarga karena ya mau tidak mau ya namanya sebuah keluarga itu harus berjalan ya roda ekonomi. Siapapun yang jadi tolak, siapapun yang bekerja tidak masalah begitu, tidak harus. Jadi masing-masingnya diinikan. Kemudian prioritas pengeluaran begitu ya. Ini juga
sebuah ketahanan keluarga, karena ada keluarga misalnya besar pasak daripada tiang, itu kan bikin repot, bikin jadi akhirnya cekcok dan sebagainya. Misalnya juga di masalah ekonomi ini, ketika istri mungkin lebih tinggi penghasilan, menjadikan suami minder, istri tidak tidak memberikan haknya, hak suami, atau kemudian masalah-masalah yang lainnya. Nah, ini masalah memilih investasi yang aman. Ini ada juga beberapa keluarga yang saya menemukan sisi ekonomi ini ketika memilih investasi kemudian tidak aman. Jadi suami ini menginvestasikan uangnya dalam jumlah besar begitu ya. Tidak ada komunikasi dengan istri bagaimana pengeluarannya, kemudian akhirnya ya keluarga ini jadi goncang lah ya, karena tiba-tiba roda ekonomi tidak berputar. Nah, di ekonomi ini pun masing-masingnya, jadi bagaimana pengelolaannya dibicarakan di keluarga masing-masing. Kan ada ya yang misalnya seorang suami istrinya dijatah sekian, dan sebagainya. Ada yang semuanya dikasih ke istri, suami tinggal dapat uang harian misalnya. Ada yang begitu. Ada yang macam-macam, bagaimana itu dibicarakan saja bagaimana baiknya. Yang penting ada komunikasi yang baik. Kemudian adanya sebuah keluarga yang kuat, ada keluarga yang kewajiban dan haknya itu ditunaikan oleh kepala keluarga, oleh semuanya, dan jadi semuanya saling seimbang ya. Kepala keluarga itu menjalankan kewajibannya dan memberikan haknya kepada yang lain dan sebagainya. Nah, ini nih strong family. Tadi ya, keluarga yang kuat adalah keluarga yang di sana ada apresiasi dan afeksi, nggak garing begitu ya. Namanya sebuah keluarga itu kalau jangan jadi kayak kadang kita kos-kosan pun masih bertegur sapa ya, karena ada sebuah keluarga yang dingin begitu. Pulang kalau di Bandung mungkin banyak ya, di kota besar itu banyak yang bapak ayah itu pergi sebelum anak-anak bangun dan pulang ketika anak-anak sudah tidur. Itu banyak ditemukan. Jadi komunikasinya sangat minim begitu. Kemudian mungkin dijalankan gitu ya, dijalankan sih fungsi-fungsinya, tetapi nggak hangat gitu, tidak ada candaan, tidak ada apresiasi begitu. Kemudian komunikasi positif tadi ya sudah, religiusitas yang baik. Nah, ini sebagai pilar dari keluarga yang kuat, karena tanpa ada religiusitas akan sangat mudah sebuah keluarga ini jadi tumbang. Nah, tadi hanya karena masalah ekonomi, tapi karena nggak ada tawakal sama Allah, jadilah bercerai begitu ya, atau bahkan naudzubillah ya, sampai ke korupsi dan sebagainya. Kemudian di kemampuan menikmati waktu bersama, ini quality time dengan keluarga ini sangat penting untuk diperhatikan ya. Walaupun tidak lama, misalnya ya seorang ayah pulangnya hanya seminggu sekali, tapi di waktu weekend itu dimanfaatkan betul untuk bisa menikmati waktu bersama. Kadang sekarang juga banyak ya, saya dengar cerita banyak dari biasanya ibu-ibu yang ngeluh nih, iya ayahnya sih datang, tapi ketika di rumah main HP aja. Gitu. Banyak kasus seperti itu. Kemudian pandai mengelola konflik dan stres secara efektif. Nah, ini kalau keluarganya sehat, insya Allah akan bisa ya mengelola konflik, karena konflik itu hal yang niscaya dalam sebuah kehidupan. Kalau udah nggak ada konflik, kayaknya berarti sudah nggak di dunia lagi, begitu ya, sudah masuk ke surga, insya Allah begitu. Dan adanya komitmen, kesetiaan, dan kepercayaan ini yang membuat tadi ya kasus perselingkuhan itu terjadi karena tidak ada komitmen yang baik, kemudian kesetiaan dan kepercayaan. Kepercayaan ini saya menemukan sebuah kasus di mana seorang istri nggak percaya sama suaminya, dipasangi GPS di kendaraan gitu ya. Di kantornya dipasang CCTV, tapi memang ini terkait ternyata memang karena ada ketidakpercayaan dengan pasangan begitu ya, sampai begitu ya Allah, kan capek begitu ketika seorang pasangan nggak percaya dengan pasangannya. Nah, kemudian ini sedikit saya belajar dari sebuah kisah. Semua insya Allah kenal ya Hajar Ibunda Ismail. Nah, mungkin kalau kita nih sebagai ibu-ibu lagi dalam kondisi banyak hal yang kurang begitu ya, dan galau, kita ingat deh Bunda Hajar begitu. Kita nggak bayangin ya kalau kita jadi Bunda Hajar ya, mungkin kalau kita di sini yang LDR gitu ya, LDR tapi kan rumah ada misalnya, ada handphone sekarang, ada ATM gitu ya, mau pakai Gojek dan sebagainya itu memungkinkan, sedangkan kebayang ya Bunda Hajar LDR dengan suami, ini mau komunikasi bagaimana begitu ya.
tinggal hanya di tenda begitu, nggak ada air, nggak ada listrik dan sebagainya. Masya Allah. Jadi itu sebagai penguat kita begitu ya, untuk kita ingat. Kemudian ini ada Haizuran ya, Ibunda Harun al-Rashid. Beliau seorang ibu yang mungkin terkenal ya, Harun al-Rashid ya, tapi ibundanya mungkin nggak begitu terkenal. Tapi kalau mencari kisahnya, Masya Allah begitu, karena bundanya ini dulunya seorang budak begitu ya, budak yang Masya Allah yang keinginan belajarnya sangat tinggi, yang sampai mengantarkan anaknya jadi mencari ilmu ya, mencari ilmunya bukan hanya kalau kita mungkin nganterin anak agak jauh ya, sejam perjalanan gitu. Tapi kalau beliau ini mengantar anaknya dari Irak ke Mekah atau mencarikan imam-imam terbaik untuk anaknya begitu. Bahkan sampai yang beliau masuk ke dalam penjara untuk menemui Imam Ibu Hanifah agar mendapatkan ilmu dari sang imam ini. Nah, ada Al-Khonsa ya, terkenal Al-Khonsa yang ibunya para syuhada gitu, anaknya 4 syuhada semua, dan dia masih sedihnya bukan anaknya habis, bukan karena nggak ada anak lagi, sedihnya karena aku sudah nggak punya anak untuk aku persembahkan di perjuangan. Masya Allah, ibu-ibu yang kuat yang semoga menjadi inspirasi buat kita. Nah, masuknya ke peran ibu, kenapa ibu tuh harus sehat ya? Nah, karena beginilah peran ibu ya, di manajer rumah, dari kita jadi guru, kebayang ibunya nggak sehat ya, Masya Allah. Jadi benda iya, chef juga ya, kalau yang sakit yang perawat ya ibunya, makanya ibunya nggak boleh sakit. Sakit fisik aja pasti seorang ibu akan tetap ya menjalankan semuanya. Konselor, nah ini yang sangat utama. Seorang ibu yang sehat akan jadi konselor buat anaknya ya, karena kan nggak mungkin ya misalnya ke psikolog gitu, masa mau tiap minggu ke psikolog, tiap ada masalah mau ke psikolog kan enggak, pasti ke ibunya dulu begitu. Jadi ojek iya, satpam pun iya ya, anak belum pulang jam segini dicarilah anaknya kemana, main begitu. Jadi inilah peran ibu yang kita semua mungkin menjalaninya di masa sekarang. Nggak bisa digantikan, kalau mau digaji mah nggak ada gajinya di dunia ya, insya Allah gajinya di akhirat, yang jadi penyemangat kita ya, mau guru gaji berapa, bendahara gaji berapa, chef gaji berapa, begitu, bahkan mungkin kita mengorbankan diri kita begitu ya untuk keluarga. Tapi mudah-mudahan ya Allah, ini ya Allah berikan kekuatan pada kita untuk menjalani semua peran ini dengan optimal. Nah ini nih kenapa tadi ibu harus sehat, karena ibu itu kalau seorang ibu sehat akan ada gelombang yang positif ya. Sekarang lagi musim ya, vibe gelombang ya yang positif begitu. Dan kalau saya dengar dari Dr. Aisyah Dahlan ya, ibu itu 3 kali lipat loh vibrasinya diterima sama anak. Jadi kalau ibunya gembira, bahagia, anak ini akan menerima vibrasi 3 kali lipat begitu dibanding dengan ayah yang lagi nggak bahagia begitu. Jadi kalau ibu lagi nggak sehat mental pun, itu anaknya akan kerasa begitu ya. Kita yang punya anak-anak kecil, punya anak bayi, kerasa ya kalau kita lagi galau, kita lagi kalau di Jawa, kalau sudah mah namanya rungsing, kita lagi nggak sehat mental, itu anak-anak akan rewel biasanya. Kitanya lagi nggak nyaman, anaknya rewel, aduh ya Allah gitu ya, sampai pengen nangis sendiri gitu kadang ya kalau begitu teh. Nah, seorang ibu yang sehat juga insya Allah akan, karena vibrasinya tadi yang positif, akan membuat pasangan juga lebih produktif ya. Kalau kita sehat mental, kita bisa memperhatikan pasangan, suami kita insya Allah akan lebih produktif ya. Karena kita nggak, karena seorang suami ketika istrinya itu di rumah dia sehat, dipercaya, maka dia akan keluar rumah dengan optimis begitu ya, nggak khawatir yang ada di rumah gimana-gimana begitu, nggak khawatir lagi, ya tadi ya bisa optimal seperti itu. Kemudian dengan kita sehat itu akan ada komunikasi yang positif seperti itu, karena kita sehat kita akan kadang jadi orang-orang yang tidak sehat mental akan terlihat misalnya dari celetukannya yang menyakitkan misalnya gitu. Jadi kalau kita mendengar ada orang yang menyakitkan, oh berarti dia lagi nggak sehat kayaknya, karena seorang yang sehat tidak akan mengeluarkan celetukan yang sakit hati orang lain. Dan akan ikatan yang erat dalam keluarga, insya Allah seperti itu. Dan di situ akan memicu ya, tuh anak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah inilah bagaimana kenapa seorang ibu harus sehat ya, seperti itu. Kemudian ini mungkin sudah disampaikan sama Bu Dr. Susi ya, dengan kita seimbang,
self care ya, ini perlu untuk self care ibu-ibu ya. Bukan berarti kita harus memanjakan diri yang bagaimana, enggak, tapi setidaknya kita apa namanya, kita tunaikan hak atas diri kita. Kalau kita lagi butuh istirahat, ya istirahat gitu ya. Anak-anak menunggu sebentar bisa kok, jangan sampai kita menghadapi anak-anak dalam kondisi kitanya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ya untuk bisa sehat jiwa dengan berkesadaran. Nah, banyak orang-orang yang nggak sehat jiwa adalah karena mungkin badannya di sini begitu ya, tapi pikirannya, perasaannya ya masih di masa lalu gitu. Berarti karena masih ada beban-beban masa lalu yang memang masih belum bisa dilepaskan. Atau di future, dicemas masa depan, aduh ini nanti besok gimana ya, yang dikhawatirkan masa depan, akhirnya di hari ini kita nggak bahagia, kita nggak sehat mental begitu, hidupnya bukan di hari ini tapi di, kalau nggak masa lalu ya masa depan. Ini yang karena sebetulnya masa lalu itu udah nggak ada ya, nggak ada, dan masa depan juga belum ada, jadi kita nggak perlu pusing dengan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Fokus aja dengan sekarang ini apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Ini here and now ya, kita di sini untuk bisa sehat mental itu kita berusaha untuk sadar penuh hadir saat ini gitu ya. Kita nikmati momen bersama anak mumpung anak masih kecil gitu ya. Karena untuk mungkin yang anaknya sudah pesantren, sudah dewasa, kita sudah nggak bisa lagi untuk kita lihat, kita tatapnya, kita lihat rewelnya gitu. Atau kita lihat berantemnya, kita lihat semuanya begitu. Kita sadari aja, kita nikmati aja. Dan ini mungkin stop comparing-nya, tadi Bu Dokter juga sudah menyampaikan it's okay gitu ya, kita putus nggak apa-apa gitu, kita teh manusia gitu. Kita mungkin nggak sempurna, ya nggak apa-apa, dan memang kita bukan manusia yang sempurna, nggak apa-apa gitu. Ini juga suka ya membandingkan diri kita dengan orang lain, kita kan nggak bisa ya, nggak bisa karena memang masa lalu kita berbeda, ujiannya pasti berbeda begitu. Kadang kita melihat orang lain lebih wow gitu, kita nggak wow gitu, wow juga untuk saat ini kita wow juga untuk tempat kita begitu. Dan ini mungkinnya menikmati, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter ya, bagaimana kita menikmati waktu bersama dengan keluarga secara produktif. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan ini mungkin terakhir insya Allah bahwa setiap kita memiliki keterbatasan, tidak semua bisa kita kendalikan, dan memang tidak perlu semua harus seperti yang kita inginkan. Karena mungkin akan kacau ya kalau apa yang semua yang kita inginkan itu terjadi, itu bisa tidak seimbang. Namun kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan, kita bisa memilih apa yang akan kita perhatikan, dan kita bisa memilih bagaimana kita bereaksi atas kejadian yang sedang menimpa kita. Wallahu a'lam bishawab, mohon maaf kalau banyak sekali kekurangan. Mungkin ditutup sebentar ya, nanti akan disambung dengan tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.